Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian kami naikkan kehadirat Tuhan, oleh karena berkat kemurahan Tuhan kami ada sampai sehari ini. Kami berdoa Tuhan buat firman-Mu yang akan kami renungkan dan kami baca hari ini. Biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan dan hati Tuhan yang disenangkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini bertemakan ketakutan mendahului ketidaktaatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sering merasa yang mengalami yang namanya ketakutan. Sehingga di dalam ketakutan itu kita mengalami kejatuhan. Kita mengalami jalan yang salah. Kita melalui jalan yang salah dengan keputusan-keputusan yang tidak tepat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga Yerobeam di dalam kehidupannya. Ketika ia berjalan di dalam kehidupannya, ia jatuh ke dalam yang namanya ketidaktaatan. Ketika ia berhasil memisahkan antara Israel dan juga dari kaum Yehuda, akhirnya dengan seizin Tuhan ia boleh memerintah dalam 10 suku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya di dalam pemerintahannya ia mengalami yang namanya ketakutan. Karena ketika kaum Yehuda, orang-orang Yehuda berusaha untuk
mengambil satu langkah, yaitu menyerang kaum Israel ini. Orang-orang Israel yang terpisah dari kaum Yehuda ini. Tetapi Tuhan katakan jangan. Jangan lakukan itu. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yerobeam mendengar hal itu, ia menjadi takut, saudara. Ia menjadi ketakutan. Sehingga ini menjadi momok bagi Yerobeam. Maka ketika ia merasa ketakutan itu meliputi dirinya, di dalam suatu kerajaan itu yang ia perintahkan kepada keluarga Daud, sekalipun ia berhasil menaklukkan Sikem dan juga Penuel, ketakutan itu tetap meliputinya. Ketakutan akan penyerangan dari Yehuda itu membuatnya begitu takut, saudara. Sehingga apabila ia berperang dan akhirnya kepada pemerintahannya, itu membuat ia ketakutan, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yerobeam, kita melihat bahwa saat itu ketidaktaatan jatuh kepadanya. Sehingga apa yang ia buat? Ia membuat tata ibadah yang baru. Lembu emas ia buat menjadi 2 bagian. Dan ia letakkan di Betel dan juga diletakkan di Dan. Supaya apa, saudara? Supaya bangsa Israel tidak berbalik daripadanya untuk kembali kepada kaum Yehuda bersama-sama berkumpul lagi di pemerintahan Rehabeam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rehabeam adalah orang yang benar dan takut akan Tuhan. Sementara kita melihat bahwa ketika Yerobeam memisahkan dirinya dengan 10 suku, ia menjadi takut ketika Rehabeam ingin menyerang dan merebut kembali sukunya. Sehingga yang dibuat Yerobeam adalah ia membuat tata ibadah baru dengan lembu emas sebagai yang diyakini sebagai Tuhannya. Sehingga orang-orang Israel mengalami kesesatan. Sehingga orang-orang Israel jatuh ke dalam perhambaan dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa pada akhirnya Yerobeam memilih jalan yang salah, memilih jalan yang tidak tepat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali juga di dalam kehidupan kita salah di dalam menentukan jalan. Oleh karena ketakutan menjadi momok di dalam diri kita. Sehingga ketika kita mau mempertahankan pekerjaan kita, ketika kita mau mempertahankan segala hal yang ada di sekitar kita, bahkan itu keluarga kita, harta kita, kekayaan kita, jemaat kita yang ingin kita pertahankan, sehingga kejahatan, sehingga kesalahan di dalam mengambil keputusan kita ambil, sehingga itu membuat ketidaktaatan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari saat ini kita janganlah khawatir, kita jangan takut, tetapi kita percayakan kepada Tuhan akan kehidupan kita, akan masa depan kita, akan harapan kita ketika ke dalam kejayaan kita. Satu hal yang harus kita yakini, pegang teguh, jangan takut dan gentar. Tetap percaya, tetap setia, tetap taat, dan andalkan Tuhan. Karena setiap hari Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah percaya sama Tuhan. Percaya berarti benar-benar beriman. Meskipun badai kehidupan menyertai kita, kita tetap berjalan lurus ke depan. Dengan artinya kita mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita, sehingga jiwa kita, keberadaan kita disesatkan oleh iblis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Segala kemuliaan kami naikkan ke hadirat Tuhan, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Kami berdoa Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat kemurahan Tuhan. Kami mau Tuhan, kami hidup dengan takut akan Tuhan. Kami takut dan gentar kepada kasih Tuhan, kepada penyertaan Tuhan. Kami percaya
Kami beriman bahwa Tuhan menyertai hidup kami meskipun di dalam badai kehidupan Tuhan. Kami tetap mau berjalan maju ke depan bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan ketakutan mendahului ketidaktaatan kami Tuhan, sehingga kami jatuh ke bawah dan kami tidak sanggup untuk bangkit lagi. Tapi kami percaya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami. Dan biarlah setiap keputusan di dalam kehidupan kami bukan berdasarkan karena ketakutan dan ketidaktaatan kami, tetapi karena pengharapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat sidang sinode yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai pada tanggal 14 Juli nanti. Kami berdoa biarlah setiap sidang sinode GKT yang dirancangkan, dipersiapkan ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu GKT Banyuwangi. Mungkin ada dari antara kami orang-orang tua kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, memberikan pemulihan bagi ayah-ayah yang saat ini juga yang sedang di dalam masa-masa pemulihan dari sakitnya. Biarlah Tuhan tolong berikan kekuatan melalui obat-obatan, makanan, minuman Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati sehingga mengalami pemulihan. Kami berdoa juga buat orang-orang muda GKT Banyuwangi Tuhan. Biarlah mereka terus menggumuli akan hidup mereka, panggilan mereka, masa depan mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap teman-teman kami yang sedang mendaftar di universitas-universitas, bahkan teman-teman kami juga yang telah diberikan kesempatan untuk diterima di dalam universitas. Biarlah mereka boleh terus menggumuli itu dan terus menghidupi panggilan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh semakin diberitakan, semakin dipermuliakan melalui kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.